Arkas digunakan untuk sekolah untuk melakukan pengelolaan dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, bahkan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan. Kan di tahun-tahun ke depan aplikasi ini akan terintegrasi dengan aplikasi yang lainnya seperti aplikasi Siplah, kemudian aplikasi dari Kemendagri SIPD, sehingga akan ada integrasi dari aplikasi-aplikasi yang dulu mendukung pelaksanaan pelaporan BOS menjadi satu aplikasi, yaitu aplikasi Arkas dan Markas. Halo Sobat Pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruang Tanpa Lobi ini merupakan ruang BPPMP Provinsi Jawa Tengah yang akan membahas segala hal terkait dunia pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, bersama saya Setiarini Budi Lestari. Untuk RTL kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi pemanfaatan RKAS dan Markas dalam mendorong implementasi kurikulum merdeka. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, Bapak Muhammad Adi Hartono, SEMM. Beliau adalah Kepala Bagian Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Adi? Alhamdulillah, sehat sekali Bu Rini. Alhamdulillah. Ya, Pak Adi, barangkali kan masih ada Sobat Pendidikan yang belum begitu paham mengenai Arkas dan Markas ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Arkas dan Markas, Pak? Ya, terima kasih Bu Rini, pertanyaan yang bagus sekali Sobat Pendidikan yang kami hormati. Arkas dan Markas adalah satu sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Arkas dan Markas ini adalah satu sistem yang digunakan dalam rangka pengelolaan keuangan, baik itu di sekolah maupun di pemerintah daerah. Arkas adalah aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah, sedangkan Markas adalah manajemen aplikasi dari Arkas itu. Dalam satu aplikasi itu Bapak Ibu, Sobat Pendidikan, kami sampaikan, Arkas digunakan untuk sekolah untuk melakukan pengelolaan dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, bahkan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan. Yang dengan aplikasi itu semua bisa terkontrol, semua lebih efisien dalam rangka pengelolaan dana BOS, baik BOS itu reguler, BOS kinerja maupun dana silpa. Sedangkan Markas ini digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Dinas Pendidikan Provinsi dan UPT dari Kemendikbudristek untuk mengawasi, memantau dari pelaksanaan aplikasi Arkas yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Oh iya. Baik, berbicara tentang RKAS ya Pak Adi, apa yang dimaksud dengan RKAS ini? Apa bedanya dengan Arkas? Kalau RKAS adalah prosesnya, Arkas adalah aplikasinya. RKAS adalah rencana kerja anggaran sekolah. Jadi satu perencanaan yang dilakukan oleh sekolah untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Sedangkan Arkas itu aplikasi yang akan menjembatani kegiatan-kegiatan di sekolah yang dituangkan dalam RKAS untuk dimasukkan dalam aplikasi di Arkas itu. Sehingga kegiatan di sekolah dalam 1 tahun bisa dimasukkan di aplikasi Arkas sehingga bisa terdokumentasikan dengan bagus, bisa dipertanggungjawabkan dengan bagus dari proses pelaksanaan, penganggaran, kemudian penatausahaan, dan sampai dengan proses pelaporannya. Itu Bu Rini. Kalau fungsi dan manfaat dari Arkas sendiri seperti apa, Pak? Jadi Bapak Ibu, Sobat Pendidikan yang kami hormati, jadi fungsi Arkas adalah untuk memudahkan sekolah, untuk menggampangkan sekolah kaitannya dengan proses pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dana BOS yang dimiliki oleh sekolah. Jadi Arkas ini memudahkan dari segi administratif. Kalau dulu sekolah ini menggunakan berbagai macam aplikasi, mungkin berbeda antara satu kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya dalam rangka pembukuan, dalam rangka pencatatan pajak, dan lainnya. Sedangkan Arkas ini menjembatani hal itu, Bu Rini. Jadi Arkas ini merupakan satu aplikasi yang menjadi single aplikasi untuk pengelolaan dana BOS dan yang lainnya, yang kaitannya dengan program dan kegiatan sekolah. Sehingga dengan aplikasi ini bisa mengefisienkan waktu, kemudian mengoptimalkan pertanggungjawaban,
Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan sekolah kaitannya dengan kaitannya dengan BOS kinerja maupun silpa, ini bisa dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan bisa diketahui oleh Dinas Pendidikan dalam pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan pengawasan oleh UPT Pusat. Sehingga dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan tidak melenceng dari prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan juknis BOS, baik BOS reguler maupun BOS kinerja. Jadi lebih akuntabel dan juga lebih akuntabel dan lebih transparan dan lebih mudah. Dan secara administratif ini jauh lebih mudah dibandingkan pelaksanaan di sebelum-sebelumnya. Jadi aplikasi AKAS ini Bu Rini kami sampaikan ini sudah mulai tahun 2018. Kemudian 2019 itu sudah diimplementasikan di sebagian sekolah. 2020 ini sudah mulai ada aturan SE bersama untuk diimplementasikan secara single aplikasi. Jadi semua aplikasi yang digunakan untuk menjembatani kaitannya dengan BOS untuk pelaporan perencanaan bertanggung-jawaban, ini semua harus menggunakan aplikasi apakah itu AKAS dan MAKAS, tidak boleh menggunakan aplikasi yang lain. Sehingga antar daerah ini aplikasinya hanya satu ini saja. Kemudian nanti direncanakan di tahun-tahun ke depan aplikasi ini akan terintegrasi dengan aplikasi yang lainnya seperti aplikasi Siplah, kemudian aplikasi dari Kemendagri SIPD, sehingga akan ada integrasi dari aplikasi-aplikasi yang dulu mendukung pelaksanaan pelaporan BOS menjadi satu aplikasi, yaitu aplikasi AKAS dan MAKAS. Itu aja Bu Rini. Baik Pak Adi, terkait RKAS, siapa yang mengesahkan RKAS ini Pak? Jadi Bu Rini kami sampaikan di sini bahwa RKAS itu yang menyusun adalah sekolah. RKAS disusun berdasarkan rapor yang dimiliki oleh sekolah. Jadi rapor itu terdapat rekomendasi kaitannya dengan apa yang menjadi akar permasalahan di sekolah itu. Kemudian dari rekomendasi tersebut dituangkan dalam rencana kerja anggaran sekolah. Dan ini ditentukan, dilaksanakan, kemudian dikelola oleh sekolah. Dari RKAS tersebut yang sudah ditetapkan, dibentuk, disusun oleh sekolah, kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk jenjang SD, SMP, ini untuk mendapatkan pengesahan. Jadi yang mengesahkan untuk jenjang SD, SMP adalah Dinas Kabupaten Kota, sedangkan untuk provinsi itu yang menetapkan adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Itu Mbak Rini. Oh, langkah-langkah dalam menyusun RKAS sendiri seperti apa Pak? Bu, yang sobat pendidikan, jadi untuk menyusun RKAS ini otomatis sekolah harus mempunyai data yang valid kaitannya dengan apa yang menjadi permasalahan di sekolahnya masing-masing. Dari rapor pendidikan yang sekolah sudah punya itu, kemudian dianalisis dengan rekomendasi yang bisa diunduh dari aplikasi rapor pendidikan, kemudian akan muncul permasalahan. Permasalahan itu kemudian itulah yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran sekolah. Jadi sekolah harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam 1 tahun ke depan ini ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Apakah kegiatan itu bersifat pendamping utama atau yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu, dana keuangan sekolah, apakah itu melalui BOS, dana BOS kinerja maupun dana silpa, ini bisa betul-betul sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Ya, artinya setiap satuan pendidikan wajib menyusun RKAS dan satuan pendidikan wajib menyusun RKAS dan RKAS itu wajib untuk disahkan oleh Dinas Pendidikan. Apakah ada hukumannya sendiri Pak ketika satuan pendidikan ini tidak menyusun RKAS ataupun tidak menginputkan dalam aplikasi AKAS? Begini kami sampaikan bahwa aplikasi AKAS ini menjadi kewajiban untuk sekolah untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaannya. Sehingga sekolah diwajibkan untuk menyusun kegiatan anggaran melalui RKAS dan diinputkan dalam aplikasi AKAS. Ya, artinya sudah diwajibkan. Sudah diwajibkan untuk sekolah dan itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Oke, mungkin ada lagi Pak ketika
Apa sebenarnya yang membedakan antara Arkas ini dengan platform perencanaan anggaran yang lainnya? Yang membedakan aplikasi Arkas, Bu ini kami sampaikan, aplikasi Arkas ini aplikasi yang sudah terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Direncanakan ke depan itu akan terintegrasi dengan aplikasi Siplah, kemudian dengan aplikasi SIPD. Sehingga ini akan memudahkan sekolah, satu aplikasi bisa digunakan dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Sehingga tidak membutuhkan aplikasi-aplikasi yang lain untuk pelaksanaan penggunaan dana BOS. Sehingga lebih mudah, lebih efisien, lebih akuntabel jika sekolah itu menggunakan aplikasi Arkas. Dan itu memang menjadi kewajiban sekolah untuk menggunakan aplikasi Arkas. Oke. Kemudian untuk satuan pendidikan, di mana bisa mendapatkan aplikasi Arkas ini? Oke. Untuk satuan pendidikan, ini ada dua sistem. Untuk satuan pendidikan, ini bisa mendownload dari web rks.kemdikbud.go.id/download. Kemudian di situ sekolah bisa menginstal di device-nya, apakah laptop, apakah komputer. Kemudian setelah di-download, kemudian sekolah harus mengisi data-data yang digunakan untuk untuk personal informasi seperti NPI, SN-nya apa, kemudian data bendaharanya, data kepala sekolah. Setelah diisi, kemudian disimpan, nanti sekolah harus meminta akun kaitannya dengan Arkas ke Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan memberikan akun tersebut, kemudian akun tersebut bisa digunakan untuk login sekolah di aplikasi Arkas. Sedangkan Markas ini menggunakan sistem yang online. Jadi Dinas Pendidikan dengan akunnya bisa langsung menggunakan aplikasi Markas, kemudian bisa digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi Arkas yang ada di sekolah-sekolah di daerahnya. Kemudian bagaimana jika seandainya satuan pendidikan atau dinas pendidikan mengalami kendala saat menggunakan Arkas dan Markas ini, Pak? Iya, bagus. Jadi memang aplikasi ini masih dalam proses penyempurnaan. Mungkin dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan ada permasalahan-permasalahan kaitannya dengan aplikasi Arkas ini, aplikasi Arkas. Di portal itu, Bu, ini ada buku panduannya. Sehingga bisa di-download, bisa dilihat permasalahan-permasalahan yang muncul kaitannya dengan penggunaan aplikasi Arkas. Kemudian di aplikasi itu juga di rks.kemdikbud.go.id itu juga ada FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Di situ bisa ditanyakan permasalahannya apa, kemudian solusinya seperti apa. Kemudian jika di FAQ, kemudian di buku panduan tidak bisa menemukan permasalahannya, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi admin dinas pendidikan kabupaten kota. Di sini bisa menanyakan admin dinas itu. Jika di admin dinas tidak bisa memberikan solusi, Bapak Ibu sobat pendidikan nanti bisa disampaikan ke admin pusat melalui admin UPT Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Oh ya, satu lagi nih mungkin Pak Adi. Bagaimana jika ternyata satuan pendidikan itu lupa password? Apakah di situ mungkin ada menu lupa password atau seperti apa? Jadi di aplikasi Arkas ini disiapkan satu menu yaitu lupa password. Jadi sekolah jika mengalami lupa password nanti tinggal diklik saja lupa password, kemudian nanti menghubungi admin Dinas Pendidikan kabupaten kota masing-masing untuk di jenjang SD dan SMP, kemudian nanti akan ada yang namanya password baru, dan kemudian itu nanti bisa digunakan sekolah untuk melakukan login lagi. Kalau untuk jenjang SMA ini nanti bisa menghubungi admin dari Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian otomatis harus pencet lupa password dulu, baru nanti akan ada password baru yang digunakan itu bisa untuk login ke aplikasi tersebut. Oh ya, terima kasih Pak Adi. Sepertinya diskusi kita sangat menarik sekali hari ini, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa lanjutkan di RTL Siap, selanjutnya. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih atas kehadirannya, atas meluangkan waktunya Pak Adi. Siap Bu Rini. Baik, Sobat Pendidikan, kita akhiri kegiatan RTL kali ini.
Apabila Sobat Pendidikan masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Arkas maupun Markas, Sobat Pendidikan dapat menuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Atau bisa juga Sobat Pendidikan mengunjungi ULT BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.